Hello church, welcome to C3 Online Experience, bringing worship from home to home. Di mana saudara berada, mari kita sembah Tuhan bersama-sama hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 18 katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Let's praise Him because He is worthy to receive our praises. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Now you sing. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan.
segala musim dalam kehidupan kami. Kami percaya teguh Tuhan, Kau selalu ada buat kami. Thank you Jesus. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sin. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. 'Cause Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Let's sing together, church. Come on. Your love is stronger than my feet. Your grace is greater than my sins. Oh, trample down. Where is your sting? Here I declare my victory. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. 'Cause Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. 'Cause Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go. Oh Jesus, I sing it out to you. Even when the mountains tremble, even when the storms comes my way, even in the darkest night, you never let me go. Jesus, you're my rock and anchor. You're the one who fights my battles. Even in the darkest night, you never let me go.
light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on, you sing. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang dapat bertemu kembali walaupun masih melalui live streaming. Saya yakin kita semua sehat dan aman dalam perlindungan Tuhan Yesus. Amin. Kembali saya mengucap syukur, saya berterima kasih kepada production team yang dipimpin oleh Pak Michael, ya, Pak Robi, sehingga kita bisa kembali melanjutkan live streaming seperti ini. Terima kasih guys, thank you. Sebenarnya saya waktu melihat khotbah Pak Eto minggu lalu, saya merasa iri, Saya bilang, wah Pak Eto khotbahnya bagus, ya kan, firmannya bagus, syutingnya atau lingkungannya bagus. Saya juga rindu sebenarnya. Namun saya ini masih di Singapura, dan di Singapura pemerintahnya agak ketat. Jadi walaupun saya tinggal di apartemen, di bawah ada kolam renang, ada taman, tapi sampai saat ini kita belum diperbolehkan untuk turun ke bawah, ya kan, untuk berenang ataupun main di taman. Jadi inilah studio satu-satunya yang saya punya di apartemen. Puji Tuhan. Oke, sebelum saya masuk dalam tema bulan ini, yaitu power, saya rindu untuk sharing hal-hal positif apa yang saya dapatkan
ya dari bencana COVID ini. Pertama, ya, karena di Singapura ini kan agak ketat, jadi lockdown-nya ketat, semua restoran juga tutup. Jadi selama sudah hampir 2 bulan ini, hampir setiap pagi, sarapan, makan siang, makan malam, saya selalu makan di rumah beserta istri, beserta ibu mertua, dan juga keluarga adik ipar. Jadi sungguh luar biasa, ya. Yang biasanya di Jakarta saya hampir jarang kali makan siang di rumah beserta keluarga, makan malam pun kadang saya sangat jarang. Ya, banyak aja lah yang mengajak saya makan. Sebentar Joshua, sebentar Pak Michael, sebentar Pak Eto. Pokoknya banyak dah yang ngajak saya makan malam. Ini puji Tuhan. Nah, kedua yang saya alami juga dengan kejadian ini, saya sekarang merasa diri saya, fisik saya tambah sehat. Karena setiap sore, ya kan, setiap sore saya dan ibu kita bisa jalan kaki, ya kan, selama atau sejauh kadang-kadang bisa sampai 5 kilometer. Karena di Singapura hanya 2 aktivitas yang saat ini boleh kita lakukan. Satu, ke supermarket untuk beli makanan. Kedua, jalan kaki atau lari. Nah, yang ketiga nih yang saya mau sharingkan juga, memang Tuhan ini lucu, Tuhan ini luar biasa, ya. Jadi sebelum COVID, mungkin beberapa tahu keluarga saya ada di Bandung. Ya, mami saya di Bandung, kakak adik saya di Bandung. Saya jarang pulang, mungkin hanya sebulan sekali saya pulang, ketemu mereka, makan malam, semalam, 2 malam, saya kembali lagi ke Jakarta. Tapi dengan adanya musibah COVID ini, dan dengan adanya apps Zoom, mami saya setiap malam, ya, tanda kutip, memaksa kita untuk Zoom. Gitu. Jadi sekarang setiap malam kita ketemu di Zoom. Jadi kita lebih dekat, kita lebih akrab. Saya lihat di semuanya kemurahan Tuhan, semuanya rencana Tuhan. Amin. Oke. Nah, tema yang diberikan tema bulan ini adalah power atau kuasa. Ya, sempat saya merenungkan dalam mempersiapkan pesan minggu ini. Saya merenungkan, saya bilang ternyata ya power atau kuasa ini dicari oleh orang dunia, dicari diincar gitu ya, diincar oleh orang-orang dunia. Contohnya begini, beberapa akan saya ilustrasikan. Ya. Contohnya seorang pejabat lah yang gampang. Ya, kalau dia mau mendapat jabatan yang tinggi, ya mungkin eselon 1 atau level dirjen atau level menteri, otomatis dia pasti harus pendidikan yang baik, ya, kinerja yang baik, sehingga mendapat posisi atau jabatan yang tinggi. Tapi saya renungkan, untuk apa dia di dalam posisi yang tinggi atau jabatan yang tinggi itu? Saya yakin lagi pada saat dia menjabat di situ, bukan lagi masalah uang, bukan lagi masalah gaji, ya, bukan lagi masalah fasilitas kalau menurut saya. Kemungkinan besar dia di situ karena dia mau punya power, mau punya kuasa, ya kan? Dengan power, dengan kuasa, dia bisa melakukan semuanya, baik hal yang baik ataupun hal yang kurang baik. Ya, contohnya dalam hal yang baik, dia bisa merubah kebijakan-kebijakan sehingga membawa kebaikan bagi bangsa dan negara. Sebaliknya, kalau dia mau melakukan hal-hal yang kurang baik dengan mudah karena dia punya kuasa, ya kan? Dia akan mengadakan KKN, korupsi dan sebagainya. Gitu. Jadi
power atau kuasa ini, ya kan, ternyata saya renungkan, ini menjadi incaran semua orang atau mayoritas orang di dunia ini. Ya kan, pengusaha, baik pejabat, pengusaha, profesional, semuanya mengincar power, gitu. Mengincar kekuasaan atau kuasa. Ya kan? Kalau sebagai seorang pengusaha, saya yakin mereka bukan lagi mengumpulkan uang, ya, mengumpulkan mungkin berdus-dus uang, bukan. Mereka pengen punya kuasa untuk menguasai perusahaan yang lain atau bisnis yang lain, gitu. Jadi saya lihat semua mayoritas di dalam dunia ini, semua ini haus akan kuasa. Nah, sekarang kita mundur ke gereja. Ini yang sebenarnya menjadi kerinduan saya, ya, beberapa tahun terakhir ini. Setelah saya mulai mengerti beberapa hal yang baru, saya mulai melihat gitu, gereja kurang power, kurang kuasa, gitu. Ya kan? Gereja boleh besar, mungkin jemaatnya banyak, tapi kalau dalam bicara kuasa penyembuhan dah, ya, yang mungkin sangat dibutuhkan di gereja, itu sangat jarang. Nah, cukup lama saya bergumul, jadi pada saat saya diberi topik ini, tema ini, saya pikir oke lah, saya akan sampaikan apa yang ada di hati saya. Sebenarnya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pada saat kita percaya Tuhan Yesus, pada saat kita percaya dan mengaku Tuhan Yesus sebagai Raja, ya kan, kita menjadi anak-anak Tuhan, dan Tuhan memberikan kuasa itu di dalam kita. Nah, bagaimana kita tahu? Pak Jono kok tahu? Ya, saya tahu karena begini. Ini ayat yang jadi pegangan saya. Kalau kita kembali ke ayat yang sering kita baca, di 2 Korintus 5 ayat 17. Ini satu ayat buat saya yang membuka, ya, pengertian atau pewahyuan saya. Di ayat itu dibilang begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, yaitu kita nih, semua kita yang percaya, ia adalah ciptaan yang baru. Ya, saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Kita ini ciptaan yang baru, sudah datang. Bukan akan datang, sudah datang. Nah, mungkin buat saya, ya kan, bagi saya, hal yang paling gampang, Tuhan, apa yang baru? Perut saya masih begini, ya kan? Kelakuan saya, karakter saya, sifat saya masih banyak karakter yang lama, masih banyak sifat yang lama. Kadang-kadang masih gampang emosi, gampang marah. Jadi saya bertanya, apa yang baru? Nah, setelah saya mendapat pengertian, ternyata yang baru itu adalah roh kita. Ya, kita kan terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Roh kita yang baru, ya kan? Kita ciptaan yang baru, roh kita baru. Baru mirip siapa? Baru seperti apa? Gitu. Nah, mungkin untuk beberapa Bapak Ibu sering mendengar ini, biarlah saya mengulangin, nggak apa-apa ya. Ada bagusnya juga. Ini untuk diri saya sendiri juga. Jadi roh kita, ya kan? Roh kita baru. Roh kita 100% identical dengan roh Tuhan. Gitu. Ya. Itu pengertiannya. Makanya kita bilang menjadi ciptaan yang baru, karena roh kita yang baru, tubuh kita belum, jiwa kita belum, tapi roh kita adalah 100% sama dengan roh Tuhan. Nah, itu kan tidak perlu kita terlalu pinter ya. Kalau roh kita sama dengan roh Tuhan, artinya apa? Kita mempunyai segala yang Tuhan punya. Gampangnya seperti itu. Ya kan, kita mempunyai roh atau mempunyai kuasa, ya kan, mempunyai power seperti yang Tuhan Yesus punya, gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus di dalam firman atau di dalam Alkitab menyembuhkan, membuat Tuhan Yesus hal yang mudah, ya kan, seharusnya bagi kita juga menjadi hal yang mudah. Nah, membangkitkan orang mati, kita punya kuasa itu, gitu.
Ya. Jadi kerinduan saya di dalam gereja kita di CCC ini, baik untuk volunteers, pengerja, ataupun jemaat, ini akan menjadi kebiasaan, ya, way of life gitu. Di gereja kita, ya, mungkin jumlah jemaat kita belum banyak, jumlah volunteers kita belum banyak, cuman satu hari akan menjadi kebiasaan gitu, bahwa kita tuh punya kuasa untuk menyembuhkan, ya kan, punya kuasa untuk memperkatakan berkat, punya kuasa untuk memerintahkan berkat. Itu akan menjadi gereja yang luar biasa. Amin. Jadi ingat ya, saya mungkin nggak panjang lebar, ya kan. Ini juga saya baru mendapat pengertian ini mungkin 2-3 tahun yang lalu, dan setiap hari saya mulai praktekkan gitu, bahwa saya punya kuasa, ya kan, punya kuasa seperti Roh Tuhan, seperti Tuhan Yesus gitu. Itu dulu, pengertian itu dulu, ya kan. Karena di gereja-gereja mungkin pengajaran yang lama, ya, pengertian-pengertian yang lama, kita selalu diarahkan, ya, kalau mau ada kesembuhan, ya kan, misalnya kalau mau ada pelepasan, ya kita selalu diarahkan mencari pastor, pendeta, gembala, ya, paling nggak mungkin ketua life group lah, ketua sel gitu. Nah, menurut saya itu, ya, di CCC kita nggak akan seperti itu lagi. Karena masing-masing kita sudah punya pengertian. We have it all. Kita mempunyai segalanya. Gitu. Saya juga belajar. Ya kan, saya juga belajar. Nah, saya mau kasih contoh begini. Semua ini kita harus praktekkan. Ya. Kita tahu, kita semua mempunyai kuasa yang sama. Ya, seperti Tuhan Yesus. Tapi kita harus praktekkan. Dan saya melihat, saya belajar, ya, praktekkan itu dari hal-hal yang kecil. Ya, satu hari kita semua, saya yakin kita akan membangkitkan orang yang mati. Oke? Tapi let's start with small things gitu. Jadi ini contoh aja, ya. Ini buat saya nih, contoh aja. Saya mempraktekkan hal-hal kecil, saya meyakinkan, saya mengaminin, saya mengimani gitu. Nah, contohnya, saya mungkin nggak sebut nama, cuman ada kenalan kita, ya kan, yang beberapa waktu yang lalu positif kena virus COVID-19, gitu. Udah positif, udah masuk ke isolasi, udah ini, udah itu, udah positif. Nah, waktu saya terima berita itu, saya sempat WA yang bersangkutan, saya bilang saya melepaskan kesembuhan, ya kan? Saya mematahkan COVID-19, saya melepaskan kesembuhan. Dan puji Tuhan yang bersangkutan sekarang sembuh sempurna. Nah, dalam hati saya belajar, itu gara-gara doa saya. Gitu. Ya kan? Itu gara-gara doa saya. Gara-gara doa saya, dia sembuh. Karena saya harus percaya, when we pray, kalau kita melepaskan kesembuhan, kalau kita memperkatakan sesuatu, itu akan terjadi, gitu. Karena kita punya kuasa. Ya, dari hal-hal kecil saya belajar. Walaupun mungkin kalau saya ngomong begini terus saya kasih tahu namanya, mungkin orang akan bilang, Pak Jono kok sombong banget, arogan banget. Saya yakin itu karena doa saya. Gitu. Setuju? Kalau enggak kan kita percuma kita berdoa, terus kita nggak lihat hasilnya. Kita nggak yakin akan hasilnya. Untuk apa kita berdoa? Ya, Tuhan bilang jangan bimbang pada saat kita berdoa. Do not doubt. Itu yang paling penting. Nah, sebelum nanti kita mengambil perjamuan kudus, saya pengen rindu untuk mengingatkan aja, ya. Jadi apa yang seringkali menghambat kita, ya, untuk mempraktekkan kuasa yang sudah kita ada di dalam kita, di dalam roh kita. Saya lihat faktor yang paling besar adalah tidak mau dipermalukan, gitu. Ya kan? Contohnya lah, kalau di gereja kita atau di gereja, ya, ada jemaat yang datang pada kita minta didoakan, ya, karena mungkin
sakit lah, mungkin sakit pilek atau sakit batuk atau panas. Nah, jujur saya pun secara refleks, kadang-kadang secara refleks. Jika ada jemaat yang datang ke saya, Pak, tolong gini-gini. Udah makan obat belum? Udah ke dokter belum? Itu secara refleks. Nah, ini kita semua harus belajar. Gitu. Kita harus belajar. Di dalam kita itu punya kuasa. Gitu. Saya akan belajar, saya mau belajar, saya akan belajar. Ya kan? Saya akan doakan yang bersangkutan. Jadi, kalau buat saya, salah satu faktor besar yang menghambat kuasa Tuhan bekerja di dalam gereja, maksudnya di dalam setiap kita, adalah karena kita takut malu, takut dipermalukan. Gitu. Jangan sampai kita sudah doakan, terus nggak terjadi apa-apa pada saat itu. Ya kan? Kita kan malu. Saya yakin lah, saya juga kadang-kadang merasa malu. Saya yakin semua juga merasa hal yang sama. Gitu. Ya kan? Tapi coba renungkan, jika satu hari kita nih di gereja kita di CCC, kita bisa mempunyai pengertian yang sama, bahwa setiap kita sudah penuh dengan kuasa Tuhan, Roh Tuhan, dan kita siap untuk mempraktekannya, kita akan menjadi gereja yang luar biasa. Amin. Saya salut saya sangat menghargai, mungkin beberapa dari kita sudah kenal atau sering mendengar kesaksian Bu Ida. Jadi Ida ini sekarang, Bu Ida ini yang kita tahu, dia sudah tidak pernah makan obat lagi gitu. Jadi apapun yang saya dengar, apapun yang dia merasa akan menyerang atau akan menghambat kesehatannya, dia langsung berdoakan, dia langsung usir, dia langsung lepaskan kesembuhan. Dan puji Tuhan, Bu Ida sudah tidak pernah makan obat lagi. Nah, itu juga menjadi target saya, kerinduan saya. Saya masih, kalau saya merasakan hal yang kurang enak di badan saya doakan, saya usir, saya lepaskan kesembuhan. Tapi di sisi lain saya tetap makan obat gitu. Itu saya. Jadi saya yakin satu hari kita akan dengan pengertian yang baru, khususnya dengan tema Power bulan ini yang telah Tuhan berikan untuk kita. Saya yakin setiap kita akan mempunyai pengertian yang baru. Kita mengerti bahwa bukan kehebatan kita, bukan kuasa dari kita, tapi kuasa yang dalam Roh, yang akan menguatkan kita, yang akan memberikan kita kuasa. Kemarin Pak Eto ada singgung mengenai kisah Petrus dan Yohanes di Kisah Para Rasul. Jadi pada waktu pengemis itu minta uang, Petrus kan bilang, emas dan perak tidak aku punya, tetapi yang aku punya aku berikan. Nah, itulah kuasa. Kuasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita punya kuasa itu. Ayo, saya himbau, saya juga belajar, setiap kita juga, saya himbau, kita mulai praktekkan untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Kita praktekkan, dengan keyakinan kita sudah punya kuasa ini. Kita tidak perlu lagi cari gembala, orang pintar, kita tidak perlu lagi cari pastor. Kita semua sudah punya, sudah ada di dalam kita. Kita hanya praktekkan aja. And let's all start with small things. Saya yakin gereja kita akan dipakai Tuhan, menjadi gereja yang kalau negara kan super power, kita akan menjadi super church, gereja yang penuh dengan kuasa Tuhan. Amin. Dan saya ada beberapa catatan sebelum saya tutup. Jadi kalau di dunia mereka merindukan atau menginginkan kuasa itu, saya perhatikan lebih banyak ke personal,
kepentingan diri sendiri gitu. Tapi kita diajarin ya di firman Tuhan, pada saat kita diberikan kuasa oleh Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita baca di kisah para rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, ini yang pentingnya ini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi pertama kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksinya Tuhan. Ya, ternyata untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan kirim, itu kita perlu kuasa. Ya kan, kita perlu kuasa, kita perlu tahu, kita perlu mengerti, kita punya kuasa di dalamnya. Nah, Tuhan sudah berikan itu. Saatnya kita melangkah penuh dengan kuasa. Amin. Yang kedua yang ada di catatan saya agak cepat aja, adalah kuasa untuk mengajar. Ya, di Matius 7 ayat 29, di situ dicatat, sebab ia, Yesus, mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ahli Taurat. Nah, ini juga kerinduan saya untuk gereja CCC ini. Setiap kita ya mengajar di sini penuh dengan kuasa Tuhan. Jangan sampai kita seperti ahli-ahli Taurat, kita hanya pintar khotbah, ya kan? Pintar ngomong, pintar bercanda, ya kan? Pintar ngutip ayat Tuhan, ayat firman Tuhan, tapi tidak punya kuasa. Oke? Dan yang ketiga yang tadi saya sudah sampaikan, kuasa untuk menyembuhkan. Kita juga mengerti, ya, kita juga mempunyai kuasa dalam perkataan kita. Jadi selain kita harus menjaga perkataan kita, ya kan, kita mempunyai kuasa. Talk to your mountain, ya kan? Usirlah itu gunung-gunung, ya kan? Pengertian kita sekarang bukan lagi kita minta Tuhan, tolong usir gunung-gunung itu. Kita punya kuasa untuk mengusir gunung-gunung itu. Amin. Oke, itu mungkin dari saya untuk minggu ini. Saya yakin akan memberkati kita semua. Ya, jadi sebelum saya tutup atau sebelum kita akhiri kebaktian minggu ini, saya juga rindu kita untuk mengadakan perjamuan kudus. Ya, perjamuan kudus ini adalah perjamuan atau di mana kita diberikan kesempatan ya untuk mengingat kembali kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, dan apa yang telah Tuhan berikan untuk setiap kita di atas kayu salib. Mari kita angkat roti kita, tangan kanan. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk isi hatimu pagi ini. Kami mengangkat roti di tangan kanan kami Tuhan. Kami percaya inilah tubuhmu Tuhan. Engkau serahkan, Engkau berikan setiap kami, sehingga kami dilayakkan untuk menjadi anak-Mu Tuhan. Kami dilayakkan untuk menjadi orang benar Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita, tangan kanan kita. Bapa, ini adalah darah-Mu ya Tuhan, yang Kau curahkan bagi setiap kami, sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang Kau layakan. Kami menerima kesembuhan-Mu Tuhan, bilur-bilur-Mu yang telah menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan selalu mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami selalu mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ditinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mari minum dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi ini, untuk isi hatimu.
untuk perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mengasihi-Mu Tuhan. We love you Lord. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan demi kemurahan yang kami terima setiap hari ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa Tuhan, selalu melindungi anak-anak-Mu dari musibah, dari wabah yang sedang terjadi ya Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna atas mereka Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan. Hamba-Mu melepaskan berkat-berkat-Mu Tuhan untuk anak-anak-Mu. Berkati Tuhan, berkati Tuhan, berkati Tuhan. Bukakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Bukakan jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima jalan-jalan Tuhan. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan lebih mengasihi kita daripada apapun. Terima itu, terima itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Amin. Sekian. Terima kasih semuanya. Stay safe, stay blessed. Amin. Next level.